Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampung Digital, di video kali ini kita akan belajar tentang Scratch, yakni konsep, clone, dan juga broadcast message pada seri kasus game Clone Wars. Nah, bagaimana bentuk game hasil akhir jadinya nanti? Langsung aja ya, kita lihat di sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita play, kita jalankan, kurang lebih gamenya seperti ini. Ayo, kalian harus membantu misi luar angkasa ini. Awas, jangan sampai kena meteor dan kena kelelawar. Ayo tembak dan kalahkan musuh-musuhnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada scrolling background, kemudian ada kondisi ketika si roketnya menyentuh si kelelawar dan juga nanti ada meteor, itu maka akan game over ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum kita masuk, kita akan lihat dulu ya. Jadi videonya mungkin nanti akan saya bagi menjadi dua, karena ini materi yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan belajar dulu ya apa itu konsep dari clone dan juga broadcast message. Kemudian kita akan mulai membuat studi kasus game Clone Wars, dan mungkin terakhir nanti kita akan membuat efek suara dan juga scrolling background pada game kita ya, agar lebih interaktif gitu ya. Nah, jadi kita cari tahu dulu sih apa itu clone dan juga broadcast message. Nah, apa itu clone? Dari bahasanya ya teman-teman, clone itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah menggandakan. Jadi kalau kita lihat definisinya, clone adalah coding atau perintah untuk menggandakan atau menduplikat suatu sprite atau objek. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Jadi ketika bendera hijau diklik, maka dia akan menggandakan dirinya sendiri. Tapi posisi yang digandakan itu sama persis X dan Y-nya. Makanya kita perlu atur posisinya, itu random position, sehingga ketika kita gandakan maka dia akan menduplikat dirinya sendiri ya, atau kalau dalam Naruto itu apa ya, 1000 bayangan mungkin ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih tampilannya. Jadi sederhana, clone itu adalah coding yang berfungsi untuk menggandakan atau menduplikat sprite atau objek. Oke. Nah, lalu apa itu broadcast message? Nah, dari bahasanya, sekali lagi ya, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ini artinya pesan siaran ya. Tapi kalau kita lihat definisi lengkapnya, ini saya ambil dari ChatGPT ya teman-teman. Secara sederhana, broadcast message adalah cara ya atau coding yang kita gunakan pada karakter untuk memberitahu ya, saling memberitahu dan memberi sinyal untuk melakukan sesuatu. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ketika misalnya si kucingnya menyentuh si beruang, maka si beruangnya akan menjalankan kode berupa say hello kucing, apa kabar gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, oke. Semoga bisa dipahami. Intinya broadcast message ini cara agar karakter kita itu bisa saling memberi sinyal ya teman-teman ya. Jadi ketika misalnya kita memberikan pesan broadcast menyapa nih, nanti ketika pesan menyapa ini diterima oleh sprite lain, maka sprite lainnya bisa melakukan sesuatu ya. Jadi kayak nge-trigger lah gitu. Nah, project kita yakni project Clone Wars ya, atau game shooting bar atau apalah ya teman-teman nyebutnya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, langsung aja cara membuatnya ya. Jadi kita langsung aja ke Scratch, silahkan buka Scratch-nya teman-teman ya. Oke, Scratch. Nah, kita buka ya. Kita buat file baru seperti biasa. Nah, tampilan kosong seperti ini teman-teman ya. Oke, kalau udah kita hapus dulu untuk sprite kucingnya. Nah, pertama kita akan menambahkan sprite roketnya terlebih dahulu. Roket ya. Seperti biasa ketikkan rocket ship. Tambahkan juga sprite kelelawarnya atau bat ya nih. Gimana nih bacanya, bat atau bat ya. Nah, kemudian kita tambahkan juga background stars ya. Alam semesta gitu nih, stars. Oke, kalau sudah, kita atur dulu posisinya. Pertama roketnya kita kecilkan, size-nya menjadi 30. Oke, sudah ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk batnya, sekali lagi teman-teman, ini ukurannya terserah teman-teman ya. Jadi atur saja sebagaimana mestinya ya, agar sesuai. Nah, kemudian
batnya kita atur misalnya 30 juga. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di batnya, kita klik custom, ini ada beberapa animasi ya. Nah, inilah yang nanti yang bakal kita gunakan ya, next custom, agar ketika batnya keluar atau turun ke bawah, maka dia bisa membuat animasi ya, kayak terbang seperti contoh tadi ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah teman-teman, pertama kita buat dulu variabel skornya ya, variabel skor. Kita siapkan dulu ya skor untuk menyimpan skor. Nah, langkah selanjutnya langsung aja kita coding pada rocket ship. Kita event, kemudian when bendera hijau diklik seperti biasa. Apa yang kita akan lakukan? Kita akan menggerakkan si rocket shipnya, tapi kita atur dulu untuk ketika dimulai ya. Jadi ini ketika dimulai, apa yang kita harus atur? Pertama, ini harus pastikan ya teman-teman ya. Jadi ini cuma untuk memastikan. Sebenarnya ini kan udah tampil ya, tapi kita sekedar memastikan. Jadi kita show dulu. Oke. Kemudian setelah di show, kita harus pastikan juga ukurannya. Siapa tahu nanti ya kerubah secara sendiri. Set size-nya 30% ya. Jadi kalau diklik nih ya, dia nggak terjadi apa-apa karena ini memang settingan defaultnya ya teman-teman. Kemudian go to XY-nya, jadi kita letakkan dulu ini di tengah-tengah ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Baru kita atur go to XY-nya. Ini udah otomatis ya, sama dengan yang di sini. Oke. Jadi kalau misalnya ini kita geser ke sini, ketika dimulai maka dia akan berada pada posisi defaultnya. Nah, oke. Nah, baru kita jalankan untuk agar bisa geser kiri kanan ya. Kita butuh apa? Kita butuh yang pertama forever, agar codingannya dijalankan terus menerus. Kemudian if seperti biasa. Kemudian kita butuh sensing, key space-nya kita ganti menjadi right arrow ya. Kita ke kanan dulu. Nah, terus kita butuh change ya. Boleh move, tapi untuk kasus ini saya pakai change aja. Kalau horizontal berarti kita pakai sumbu X ya teman-teman ya. Jadi kita butuh change X. Kalau ke kanan ya itu positif 10 ya. Kalau ke kiri baru negatif. Nah, ini tinggal kita duplikat aja. Nah, kita ganti menjadi left arrow. Dan jangan lupa kalau ke kiri harus pakai minus. Jadi kalau kita jalankan teman-teman ya. Nah, ini udah bisa nih. Nah, sip ya. Oke, sekarang udah bisa ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan coding pada batnya ya teman-teman ya. Kita akan menambahkan coding pada batnya. Kalau teman-teman lihat di codingan kita yang ini ya. Nih mana nih. Nah, pada batnya kita akan set skornya, kemudian kita akan menggunakan clone tadi ya teman-teman ya. Nah, kita akan buat kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama kita butuh yang namanya event. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, kita set skor, set ukuran, kemudian kita hilangkan ya, karena nanti dia bakal muncul posisinya random, jadi kita nggak bisa nebak gitu ya. Oke. Kemudian kita lakukan forever ini ya, munculnya 1-3 detik. Oke. Nah, jadi kita set skor. Jadi skornya 0 dulu ya. Set skor. Kemudian seperti biasa tadi ya, kita hide dulu. Kemudian kita set size ya. Set size 30 juga ya teman-teman ya. Sekali lagi ini terserah teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita bakal menambahkan wait 5 detik. Jadi kita buat si kelelawarnya itu nunggu 5 detik dulu, baru nanti dijalankan duplikat spreadnya ya. Nah, baru dijalankan ini ya teman-teman ya. Oke. Kita tambahkan wait 5 second ya. Wait-nya itu dikontrol. Nah, ini sorry teman-teman, ini salah, saya salah coding. Nah, ini tinggal kita pindahkan aja ya. Sorry, saya salah coding, harusnya codingnya di bat ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini codingnya di bat 5 second. Jadi kalau teman-teman salah coding, tinggal di drag aja, terus geser ke spread yang mau kita pindahkan codingnya kemana gitu ya. Nah, kemudian forever teman-teman, seperti biasa forever. Dan kita tambahkan tadi ya pick random. Kalau teman-teman lihat di sini ya, wait ini pick randomnya.
Jadi dia nunggu 1-3 detik baru nanti duplikat, 1-3 detik random duplikat gitu ya. Jadi biar nggak banyak nanti. Nah, kita wait. Tapi yang wait yang ini kita pick random. Pick random itu ada di operators, kemudian pick random. Nah, ini ya teman-teman, 1-3 detik. Jadi random dia. Jadi bisa jadi munculnya 1 detik, dalam 2 detik, ataupun 3 detik. Baru nanti kita create clone of myself. Nah, jadi setelah nunggu 3 detik, dia mengclone dirinya sendiri, si bot ini ya teman-teman. Jadi banyak-banyak gitu ya. Terus dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau udah, kita bakal masuk ke bagian ini ya, ketika di clone mau ngapain gitu. Nah, ketika di clone baru kita munculin teman-teman ya. Baru kita munculin. Nah, dimana when I start as clone masih di control sini ya. Kita geser dulu. Nah, pertama kita akan acak posisi munculnya ya, secara lagi-lagi secara horizontal atau sumbu X ya, teman-teman. Nah, kita butuh go to XY ya, yang dimana X nya ini kita random. Jadi kita masukin pick random nih. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita acak, kalau teman-teman lihat di sini dia 200 ke min 200. Nah, bagaimana bisa tahu 200 ke min 200 gitu ya. Nah, teman-teman bisa posisikan aja di sini ya, si butnya. Kalau kita lihat ya, kurang lebih minusnya minus 232 nih X nya. Kalau kita geser juga di sini, plusnya juga 200-an teman-teman. Jadi kita ambil rata aja, boleh minus 230 sampai 230 gitu ya. Tapi kita ambil rata aja 200 ya. Seperti contohnya di sini nih, 200 ke minus 200. Oke. 200 ke minus 200 atau sebaliknya ya teman-teman ya. Untuk Y-nya gimana? Y-nya tetap ya teman-teman ya. Nah, Y-nya tetap, atau mungkin kalau mau dirubah Y-nya kita hilangin dulu ya. Kayak gini ya munculnya ya. Nah, Y-nya 182. Oke, kita ubah aja 182 di sini. Sesuai dengan di sini teman-teman ya. Jadi posisinya akan seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita baru show ya. Jadi di hide baru kita show. Setelah posisinya random baru kita show. Mana nih show? Nah, baru setelah itu kalau teman-teman lihat di sini ya, kita bakal repeat until touching lightning. Jadi lightning ini pelurunya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia kena peluru, maka dia akan kembali lagi ke posisinya. Atau misalnya kan dia apa namanya, ketika kena maka dia akan menambahkan skor. Jadi repeat until nih, ulangi terus ini sampai mengenai si peluru ya. Nah, kita belum tambahkan lightningnya, kita tambahkan dulu lightningnya. Ini sekali lagi pelurunya bebas, boleh pakai ball atau ya benda-benda yang lain, atau mungkin kalian kreatif mau menambahkan dari internet gitu ya. Nah, jadi kita tambahkan lightning di sini. Nih, sebagai pelurunya kita atur lagi. Untuk size-nya teman-teman ya. Size-nya kurang lebih 20 aja mungkin ya. Nah, segini ya. Kita taruh di dekat si roketnya ya. Nah, oke, kalau udah ada, sekarang kita kembali ke bot lagi. Kita pakai repeat until. Jadi repeat until ini ulangi sampai gitu ya, sampai apa gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya kita cek if, mana nih if ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini if y position itu berarti si botnya ini nggak kena tembak gitu. Jadi tapi dia nyampe ke bawah gitu. Jadi kan dia jalannya dari atas ke bawah terus nggak kena tembak sama rocket ship-nya. Ketika nyentuh Y position maka dia akan mengklon dirinya sendiri lagi dan dia akan hilang gitu ya. Jadi kalau sampai ke bawah dia hilang. Atau yang kedua gitu ya, ketika misalnya nanti dia kena tembak maka dia akan mengklon dirinya sendiri juga teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, nah kita akan buat codingan ini ya. Oke, if Y position kurang dari min 170 ya. Ingat kalau sumbu Y atas positif bawah negatif gitu ya. Nah, teman-teman harus pelajari juga itu. Oke, sekarang kita masuk ke operator kurang dari. Kemudian kalau untuk kalau untuk nilai dari sumbu Y itu ada variabelnya di bawah teman-teman nih, Y position. Kurang dari min 170. Min 170. Kita lupa nambahin ya teman-teman ini. Ini tambahin dulu sensing touching ya. Touching apa tadi? Lightning. Nah,
Selagi dia belum nyentuh lightning, maka dia akan menjalankan kode yang di dalam ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika dia udah nyentuh ke bawah ya, jadi dia si batnya ini jatuh ke bawah, nggak kena si roket dan nggak kena tembak gitu ya, lewat aja gitu ya kurang lebih. Nah, maka apa yang kita akan lakukan? Kita akan create lagi objeknya ya, create clone lagi, dan kita akan hapus clone yang udah jatuh ya gitu. Oke, kita ke control, kemudian kita create clone dan kita delete clone. Kalau enggak ngapain? Nah, baru kita terus kurangi change y-nya teman-teman, jangan sampai salah. Change y-nya by -1. Jadi kita kurangi terus. Biar apa? Biar dia turun ke bawah. Ya, kenapa y tadi? Karena sumbunya sumbu y. Kita mau dia turun, bukan geser gitu ya. Jadi anggaplah sekarang y-nya 182. Nah, ini dikurangi terus. Kurangi terus gitu ya. Terus dicek sini misalnya berapa, -170, maka dia hapus yang sudah jatuh ini, terus dia create ulang lagi gitu ya. Nah, jadi semoga teman-teman paham ya. Jadi fungsi dari change y by -1 ini adalah agar si si kelelawarnya ini bisa turun ke bawah ya, jatuh gitu ya. Jadi y-nya dikurangi terus sehingga dia bisa kayak ada turun gitu animasinya ya. Lebih seperti itu teman-teman ya. Baru kita next custom. Nah, ini yang nanti bakal buat si kelelawarnya ini kayak terbang gitu ya. Next custom di looks, kemudian cari next custom. Nah, udah selesai teman-teman ya. Nah, tinggal kalau misalnya dia kena si lightningnya, kita mau ngapain? Nah, kita bakal tambahin sound pew gitu. Jadi ketika kena peluru kita kena ke kelelawar, maka dia akan mengeluarkan sound pew dan menambahkan skornya dan hilang gitu ya. Jadi ketika ditembak kan hilang, delete di scrollnya artinya mati gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita coba dulu teman-teman ya. Kita coba dulu. Kita lihat ya, apakah bisa kelelawarnya turun. Ini teman-teman. Nah, saya ini belum bisa nembak ya. Jadi cuma bisa turun aja nih. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya kelamaan munculnya, nah ini saya buat 5. Kenapa? Karena kalau teman-teman ingat di awal tadi ada intro dulu ya, ada yang voice overnya dulu. Jadi 5 menit ini nunggu dulu gitu ya. Nunggu si intro gamenya ya. Selamat datang di gamenya. Maka kita buat 5 detik. Tapi kalau nggak mau 5 detik, bisa ya. Ini dihilangin aja. Kita bisa langsung. Jadi ketika di play, nah lawannya langsung muncul, nggak nunggu ya. Nah, oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita tambahin. Jadi ketika dia kena lightningnya, maka kita tadi ya tambahin score ya, tambahin score. Jadi change score by 1. Kemudian kita start soundnya, atau dibalik juga boleh ya. Start sound dulu, change score sama aja ya teman-teman. Kalau ini nggak berpengaruh. Start sound. Soundnya tadi apa? PO. Nah, ini nggak ada sound PO-nya. Jadi kita tambahin soundnya. Gimana caranya? Ini masih coding di bat ya teman-teman ya. Kita klik sounds, kemudian kita tambah soundsnya di sini. Kita cari PO. Ini ada nih teman-teman. Nah, oke. Nah, kemudian kita kembali lagi ke code ya. Baru kita tambahkan soundnya, kita ubah jadi PO. Dan terakhir tadi apa? Delete this clone. Jadi ketika berhasil ditembak, maka delete this clone. Ya, biar clone-nya nggak banyak gitu ya. Nanti layarnya penuh sama kelelawar semua kalau nggak di delete ya. Nah, oke, baik, ini sudah selesai ya teman-teman. Sekarang tinggal kita coding. Kalau teman-teman lihat di sini udah selesai ya. Ini game overnya mungkin boleh nanti aja atau mau langsung kita tambahkan. Nanti aja ya kayaknya teman-teman ya. Nah, kita kembali ke rocket ship. Kita bakal ini kayaknya nggak usah ya teman-teman ya. Ya, ini kayaknya ya kita tambahkan dulu kecuali yang sound ya. Boleh nih, kita tambahin dulu kondisi ketika si roketnya nyentuh ya. Oke. Nah, kita butuh seperti biasa bendera hijau ya. Baru kita lakukan forever di sini ya. Oke. Nah, sekarang di codingan kita kembali ya. Kita kembali di codingan kita. Kalau teman-teman lihat di backdrop ya, di backdrop itu belum ada backdrop untuk game overnya. Nah, kita perlu tambahkan, ini dihapus. Kita klik kanan, duplicate. Nah, kita buat dulu ya di sini backgroundnya. Sekali lagi ini codingan kita teman-teman, dan ini contoh ya, ini contoh.
Nah, kita buat dulu di sini tulisan game over ya. Game over. Nah, ini teman-teman silakan berkreasi untuk di sininya ya. Oke, bentar. Kita atur dulu. Ah, ini bisa nggak atur warna ya? Oh, bisa. Oke. Kita atur juga jenis hurufnya jadi gini. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, segini aja. Oke. Selesai, kita ubah customnya menjadi game over. Nah, atau bebas lah ya teman-teman, mau buat nama backdropnya apa, saya game over biar nanti mudah dipanggil gitu ya. Kita kembali ke code. Nah, kita codingnya di mana? Di rocket ship. Seperti biasa ya, kita bakal buat kondisi ketika game over. Kondisi ketika game over itu logikanya ketika si rocket ship ini nyentuh si bat, atau kebalikannya si bat yang nyentuh rocket ship. Nah, karena kita ngodingnya di rocket ship, berarti si rocket shipnya nyentuh si bat ya. Nah, seperti biasa kita butuh event bendera hijau. Kemudian kita tambahkan untuk forever-nya. Kenapa forever? Biar codingannya dijalankan terus ya, dicek terus gitu. Nah, kita boleh pakai if ya. Kalau di sini dia pakai wait. Nah, teman-teman boleh pakai if. Bebas ya, bisa sama aja gitu ya. Bisa. Mau pakai wait juga boleh. Wait berarti di sini ya, wait until. Nih. Jadi dia nunggu dulu nih sampai nyentuh baru jalanin codingan yang di bawahnya gitu. Jadi kayak kejeda dulu gitu ya. Nah, kemudian kita masukin tadi touching ya. Nah, touching karena kita codingnya di rocket ship, berarti touchingnya ke bat. Bat. Nah, udah. Baru kita lakukan tadi yang pertama switch backdrop. Nah, switch backdrop, kemudian broadcast message game overnya, kemudian stop all. Nah, oke. Kita switch backdrop dulu ya. Ini switch backdropnya game over. Kemudian tadi broadcast message ada di event, kemudian broadcast message. Kita bakal buat message-nya itu game over. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, ini akan mengirimkan pesan siaran ke seluruh sprite nih. Ada bat, lightning. Jadi ketika nanti si bat atau lightning ini menerima pesan game over, dia bisa ngelakuin apapun. Misalnya kayak dihilangin gitu kan, atau apa gitu. Nah, ini bisa. Jadi ini sebagai triggernya ya. Nah, baru kita stop all ya teman-teman ya, control stop all agar gamenya berhenti. Oke. Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal di bagian lightning nih, terakhir ya. Gimana caranya? Kita kalau lihat di sini ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini codingannya untuk yang lightning. Nah, jadi yang lightning ini kita hide dulu ya, set size-nya 20. Seperti biasa ini defaultnya ya teman-teman ya. Kemudian kita lakukan perulangan. Jadi ketika nekan tombol space, dia mau ngapain nih? Nah, kita pakai crit clone lagi ya, karena peluru itu kan bisa banyak ya teman-teman ya. Dan play sound laser 1. Oke. Kita buat yang ini dulu teman-teman ya. Nah, pertama kita butuh tadi bendera hijau seperti biasa ya. Kemudian kita set size-nya. Set size default 20. Kemudian kita hide. Kita sembunyiin dulu teman-teman ya. Jadi kalau kita jalanin nih, sembunyi ya teman-teman ya. Oh ya, jangan lupa nih teman-teman, backdropnya kita kembaliin dulu nih. Kembaliin sini. Oke. Nah, kita kembali ke lightning. Nah, ini sudah di hide ya teman-teman ya. Sekarang kita bakal jalanin forever lagi. Forever, kemudian if ya. If kita bakal cek key space. Jadi ketika tekan tombol space, dia bakal nembak gitu ya teman-teman ya. Dia bakal nembak. Nah, cara nembaknya gimana ini? Jadi wait 0,1 second, kemudian create clone dan play sounds. Nah, kita bakal pakai mana nih? Wait. Nah, wait 0,01 second. Nah, wait ini fungsinya buat apa? Biar nanti pelurunya itu nggak double ya teman-teman. Jadi ketika ditekan pelurunya keluarnya 1, bukan ditekan pelurunya langsung keluar 2, 3, enggak ya. Nah, jadi ini fungsinya. Jadi ada jeda teman-teman ya, meskipun cuma 0,1 second. Nah, kemudian seperti biasa kita create clone. Jadi ketika ditekan dia menduplikat dirinya sendiri. Dan terakhir kita tambahin sounds ya. Nah, sounds, start sounds. Kita pilih, nah belum ada nih ya, seperti biasa kita tambahkan di sounds, tambahkan sound laser 1 nih, ini ya teman-teman ya. Oke,
udah ketambah nih ya. Kita kembali ke code lagi, masih ngoding di Lightning kita ya. Kita ubah menjadi laser 1. Udah selesai, gini aja. Nah sekarang kita baru buat kondisi ketika di clone ngapain. Nah, kayak tadi ya, ketika di clone dia mau ngapain. Nah udah pasti kita mau dia munculnya di rocket ship ya, di ujung sini. Nah gimana caranya? Kita ke control dulu. Nah when I start as clone, kita go to rocket ship ya. Go to rocket ship, mana nih? Go to sini atas ya. Go to rocket ship. Oke, kalau kita lihat sini ya, go to rocket ship ya teman-teman. Nah, go to rocket ship ya teman-teman ya. Nah, go to rocket ship itu di mana? Di go to random position ini. Nah, tinggal kita rubah di sini menjadi rocket ship. Nah, oke. Kemudian kita tambahkan show, repeat until, touching edge, dan delete this clone. Oke, teman-teman ya. Kita show dulu. Itu saya jelasin. Show, kemudian repeat until, touching edge ya, touching edge, kemudian tadi change y by 10, delete this clone. Nah, change y by 10, change y by 10, delete this clone di control dan delete this clone. Nah, jadi gini teman-teman, jadi ketika duplikat dia bakal atur dulu posisinya. Jadi posisinya bakal ngikutin si rocket ship-nya ini. Jadi go to rocket ship gitu ya. Di atas ini nanti muncul keluar pelurunya gitu ya. Kemudian ditampilin, dan ini repeat until touching edge, artinya ulangi terus sampai dia nyentuh edge. Edge itu sudut-sudutnya teman-teman ya, nyentuh atas gini ya, dinding ini ya. Atau boleh teman-teman misalnya repeat until pakai pengecekan kayak tadi, misalnya if y-nya berapa gitu, tapi biar lebih mudah touching edge aja nih. Nah, gitu ya teman-teman ya. Dan kalau belum nyentuh touching edge, maka dia change y-nya secara vertikal gitu ya, ke atas by 10. Nah, ini kebalikan dari bat. Kalau bat kan min tadi ya, pakainya minus karena dia mau turun. Kalau mau naik, nambah karena ke positif gitu ya, maka kita pakainya plus gitu ya, 10. Nah, baru ketika sudah nyentuh, maka delete this clone. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita jalankan ya teman-teman. Tuh. Jadi ketika nyentuh touching edge dia hilang, delete this clone. Nah, udah bisa nih teman-teman. Oke, game kita udah jadi nih teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita udah menambahkan coding di rocket ship, bagaimana roketnya bisa bergerak kiri kanan ini ya. Nah, ada yang satu lagi ya teman-teman yang perlu kita atur secara default, itu backgroundnya, backdropnya ya. Switch backdropnya, jadi pastikan ketika mulai backdropnya itu ke stars. Nah, ini ya teman-teman, jangan sampai lupa. Nah, ini bisa ditambahkan di codingan mana saja ya, mau di bat, di lightning. Karena kita rocket ship ya, yang jadi spread utamanya gitu ya. Jadi kita tambahkan di rocket ship aja, codingan defaultnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di next pertemuan kita akan menambahkan back sounds, meteor, dan juga scrolling backgroundnya ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk teman-teman yang masih bingung, boleh banget ditanya ya. Dan Kamu Digital udah punya modul nih ya teman-teman, modul. Jadi bagi yang tertarik boleh langsung ke kontak kita aja ya. Nanti saya taruh di deskripsi untuk pemesanan modulnya ya. Dan udah lengkap modulnya, penjelasan tentang Scratch, kemudian sampai ke studi kasusnya, bahkan contoh dari game ini juga ada ya teman-teman. Oke, cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.